Yo, saya Reno03. Oke, pada video ini saya akan ngebahas mengenai item yang tidak bisa di-stack atau ditumpuk. Oke, perlu kalian ketahui, kalau ada item yang nama pasifnya sama, maka hanya salah satu dari item tersebut yang akan berfungsi. Sebagai contoh, Omni dan Frostcape. Kedua item ini punya nama pasif yang sama, yaitu Elemental Power. Jadi, kalau kalian beli keduanya, maka yang akan muncul hanya salah satunya, dan nggak akan bisa muncul dua-duanya. Karena pasif dari item hanya bisa dimunculin oleh satu item. Nah, pasif elemental power ini dibagi-bagi di beberapa item. Makanya banyak item yang bentrok, dan efek yang muncul cuma salah satu doang. Di AoV ini ada beberapa item yang bentrok seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, elemental power. Oke, item dengan nama pasif elemental power ini ada lumayan banyak, yaitu Omni, Frostcape, Apocalypse, dan Loki Curse. Nah, cara aktivasi dari itemnya ini sama semua, yaitu setelah menggunakan skill, maka attack normal selanjutnya bakal ada tambahan efek. Untuk Omni, ada tambahan damage berupa physical damage. Untuk Frostcape, terdapat area es yang akan memperlambat targetnya. Dan untuk Apocalypse dan Loki Curse, akan memberikan tambahan damage berupa magic damage, yang bergantung dari magic power dan attack damage-nya. Nah, seperti aturan yang udah saya jelasin sebelumnya, kalau nama pasifnya sama, maka yang muncul cuma satu efek doang. Di sini saya beli Omni sama Frostcape, dan yang muncul cuma efek dari Omninya doang. Sedangkan efek dari Frostcape-nya nggak muncul. Nah, dari sini dapat disimpulin kalau keempat item ini nggak bisa semuanya munculin efek pasifnya. Dan hanya salah satu dari mereka yang akan munculin pasifnya. Oh ya, informasi aja nih. Di AoV server Indonesia ini pasif dari Omni Arms itu Menta Power ya. Seharusnya itu Elemental Power. Jadi itu alasan kenapa nggak bisa di-stack sama yang lainnya gitu. Oke, lanjut yang kedua, ada Resistance. Oke, item Resistance di sini ada dua, yaitu pada item Sepadu Gilded dan item Slick Sting. Kedua item ini menurut saya aneh sih. Soalnya di Sepadu Gilded nggak ada nama pasifnya, cuma ada tulisan resisten doang sebesar 35%. Dan di Slick Sting ada nama pasifnya, yaitu Wind Blazing atau Blazed of the Wing. Untuk Sepadu Gilded, efeknya bakal otomatis aktif karena berupa atribut. Sedangkan Slick Sting bakal aktif kalau penggunanya ngeluarin critical hit. Tetapi kedua item ini nih berhubungan gitu. Jadi kalau kalian beli Slick Sting, terus beli Sepadu Gilded, maka efek dari Sepadu Gilded akan langsung aktif karena atribut kan ya. Dan efek dari Slick Sting nih nggak bisa ditumpuk gitu. Resistannya tetap 35. Padahal nama pasifnya kan beda gitu, aktivasinya juga beda, tetapi tetap nggak bisa ditumpuk. Kalau ada yang bilang itu batas maksimal resisten, ya nggak juga sih. Resisten di AoV itu bisa sampai 60%. Ini saya pakai Lubu, terus ulti, dan pakai Sepatu Gilded, hasilnya ya resistennya 60% gitu. Jadi kesimpulannya ialah Gilded nggak bisa ditumpuk sama Slick Sting. Kalau saran saya sih mending pilih salah satu aja sih, entah Gilded atau Slick Sting gitu. Pilih aja sesuai kebutuhannya. Oke, kita bahas yang ketiga, yaitu Burn. Item yang menggunakan pasif ini ialah Mantle of Ra dan Leviathan. Nah, ada kesalahan translate lagi nih pada Mantle of Ra. Jadi kalau di versi Indonesianya namanya Incinerate. Ini saya baru sadar sekarang sih. Seingat saya dulu namanya Burn sih. Dan kalau dari officialnya juga namanya Burn. Cuma ya nggak tahu lah. Oke, efek pasif dari kedua item ini sama aja. Jadi musuh yang berada di sekitar penggunanya akan menerima damage per detik sebesar 2% max HP dirinya. Dan untuk musuh non-hero, damage-nya meningkat. Maksud dari musuh non-hero itu monster jungle, creep, dan epic monster. Untuk Mantle of Ra, bonus pada musuh non-hero meningkat sebanyak 50%. Dan untuk Leviathan, bonus pada musuh non-hero meningkat 100%. Ya mungkin untuk maksimalin buat farming kali ya. Soalnya kan ini termasuk item jungle juga. Oke, kemudian yang kelima, ada Spirit Bond. Ya sebenarnya ini bukan termasuk item yang bentrok sih, cuma untuk memperjelas aja. Soalnya dulu itu nama pasifnya sama. Oke, item yang termasuk dalam Spirit Bond ialah The Aegis dan The Seal of the Lost. Oke, efek dari The Aegis ialah mengurangi attack speed musuh yang berada di sekitarnya.
Lalu efek dari Seal of the Lost ialah mengurangi attack speed dan juga movement speed musuh yang menyerang penggunanya. Oke, kedua item ini efeknya beda ya. Dan kalau dulu ya, kedua item ini tuh nama pasifnya sama gitu, yaitu sama-sama Spirit Bond. Cuma sekarang udah diganti sih. Kalau The Aegis itu namanya Enhanced Spirit Bond, dan kalau The Seal of the Lost itu namanya Spirit Bond aja. Nah, kalau kayak gini kan enak gitu, jelas. Kedua item ini tuh beda nama pasifnya. Jadinya efeknya tuh bisa ditumpuk atau di stack gitu. Cuma balik lagi ke penggunanya, soalnya efeknya sama-sama ngurangin attack speed sih. Jadi mending pilih salah satu aja sih. Meskipun efeknya bisa ditumpuk ya. Oke, lanjut yang keenam, ada Soul Prison. Ini adalah nama pasif yang efeknya mengurangi regenerasi musuhnya. Aktivasinya sama, yaitu penggunanya harus memberikan damage ke musuh. Setelah itu, efek pengurangan regennya bakalan muncul. Item yang memiliki pasif ini ialah Curse of Death dan Tomb of Reaper. Nah, untuk jenis defensifnya di AoV ini belum ada sih item defensif yang fungsinya itu buat ngurangin regen musuh gitu. Ya semoga next update atau kapan lah itu ditambahin lah ya. Ya karena kalau di AoV ini kalau jadi tank itu ya susah gitu kan ngelawan musuh yang banyak regennya gitu. Oke, yang terakhir dan yang terbilang baru sih, yaitu pasif dengan nama Step. Step ini digunakan pada dua item, yaitu Muramasa dan Dawning Star. Efek dari step ini ialah memberikan armor pierce kepada penggunanya. Untuk item Muramasa memberikan armor pierce sebesar 40%, dan untuk Dawning Star memberikan armor pierce sebesar 20%, dan akan meningkat 2 kali lipat kalau dipakai sama hero jarak jauh. Jadi di AoV ini ada yang namanya jenis serangan. Ya bukan di AoV doang sih, di MOBA lain juga ada sih. Yaitu melee atau jarak dekat dan range atau jarak jauh. Nah, cara untuk ngelihat hero apa aja yang termasuk range atau melee bisa dilihat dari atribut hero-nya. Bisa lewat menu hero atau bisa juga lewat sini nih. Bisa langsung lewat match juga sih. Oke, ada tambahan. Ini kategorinya bukan item sama item ya, melainkan item dengan hero. Jadi ada dua pasif item yang nggak bisa ditumpuk kalau dipakai sama hero-hero tertentu. Yang pertama itu Max. Dari pasifnya, Max ini udah dapet efek untuk mengurangin regen musuh. Dan efek ini nggak bisa digabung sama pasif dari Soul Prison. Dan yang kedua ada Vira. Pasif dari Vira ini adalah peningkatan movement speed kalau keluar pertarungan. Efeknya ini sama kayak sepatu Hermes, dan efek ini nggak bisa ditumpuk. Oke, di sini saya nggak bahas item-item level 2 ya, atau item mentah gitu, karena ya ujungnya bakal ditingkatin juga gitu kan. So, segitu aja video dari saya. Semoga video ini dapat ngebantu kalian dalam hal memilih item. So, saya Reno03, see you on the next video. Bye-bye.